ya. Jangan lupa angpaunya. Oke, semuanya sudah pakai merah-merah, pakai Cheongsam ya. Oke, sukacita dalam Tuhan. Ayat saya yang pilih adalah Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ya, ini ayat yang sudah sering kita dengar. Saya rasa mayoritas bisa melakukannya ketika kita dalam keadaan sukacita, dalam keadaan baik. Ya, saya percaya semua pasti akan sukacita kalau keadaan kita baik, ekonomi kita baik, ya, kesehatan kita baik, semua pasti bisa. Nah, hari ini kita mau belajar ya, bagaimana bisa tetap bersukacita dalam segala keadaan karena kita bersama Tuhan, ya. Oke. Jadi banyak orang mengejar sukacita itu dari keadaan yang nyaman. Ketika kita nyaman, kita bersukacita. Ketika kita sehat, kita sukacita. Kita diberkati Tuhan dengan ekonomi yang baik, dengan keberhasilan di karir kita, usaha kita. Ya, kita merasakan sukacita. Tapi semua itu bisa hilang seiring dengan kondisi kita. Ya, itu yang kita rasakan ya, kalau istilahnya di duniawi. Tapi kalau bersama Tuhan itu tidak akan pernah hilang. Ya, amin. Karena apa? Karena kita memiliki sukacita yang bersumber dari Tuhan. Ya, nah, kita mau belajar dari Paulus. Ya, nomor 1, sukacita dalam Tuhan itu bukan berasal dari keadaan. Ya, jadi sukacita kita itu tidak ditentukan keadaan. Kita lihat di Filipi 4 ayat 4. Ya, coba dibuka Filipi 4 ayat 4. Sorry, tidak dimasukkan ke dalam itu. Oke, bisa? Oke, mari kita baca sama-sama di Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, untuk katakan bersukacitalah. Nah, ayat ini ditulis ketika Paulus berada di dalam penjara. Nah, dari sini kita bisa belajar dari Paulus bahwa keadaan Paulus bersukacita itu tidak dalam keadaan kondisi fisik dia itu baik, nyaman, karena dia di dalam penjara. Nah, kita harus belajar dari Paulus. Ketika kita tidak di dalam kondisi yang baik juga, kita tetap bersukacita. Ya. Nah, sukacita Tuhan itu tidak menunggu masalah kita selesai baru kita bersukacita. Ya. Jadi ibu-ibu jangan merasa, waduh, terutama kalau mau bersaksi. Nah, ini saya pernah diingatin sama CM kemarin, pernah sempat cerita. Nah, bersaksi kepada Tuhan. Bersaksi nih di depan jemaat ini, jangan menunggu masalah kita selesai baru kita bersaksi. Ya, tapi kita harus bisa bersaksi juga ketika kita masih belum mengalami penyelesaian dari masalah kita. Kenapa? Itu mau menunjukkan kalau kita tetap di dalam Tuhan itu kita tetap kuat. Ya, kesaksian itu bisa menguatkan orang lain. Jadi tidak hanya menunggu kita masalah kita udah selesai kita baru bersaksi. Ingat itu ya ibu-ibu ya. Nah, sama ya, sukacita yang berasal dari Tuhan itu tidak hanya muncul ketika masalah kita selesai, tapi di tengah masalah. Ketika kita di dalam tengah masalah, kita masih bisa bersukacita. Saya mau bersaksi. Ibu-ibu mungkin ada sebagian yang sudah tahu ya, mama saya meninggal kemarin tanggal 12 Februari. Makanya hari ini saya bisa berkhotbah di sini. Ya. Ya, karena mama saya sudah dipanggil Tuhan. Dengan kondisi 2 hari setelahnya itu anak saya mau menikah, Vensia, ya. Nah, terus terang, selama saya mengurus mama saya, keadaan saya sudah pasti dibilang tidak nyaman.
ya. Karena mama saya sudah bed rest. Nah, jadi istilahnya saya mau meninggalkan mama saya nggak bisa. Karena apa? Kalau dia minta maaf ya, buang air kecil, buang air besar, sudah di dalam pampers. Nah, kalau buang air kecil masih bisa ditahan. Tapi kalau buang air besar itu kalau sudah buang harus diganti. Kalau tidak bisa luka. Nah, jadi saya tidak bisa meninggalkan mama saya itu lama, ya. Kadang saya tukeran sama koko saya nih, ya. Tapi koko saya kan cowok, tidak bisa bantu ganti pampers itu. Nah, koko saya nggak punya istri, mau nggak mau nih, jadi saya nih. Jadi saya bisa dibilang sudah lama mau meninggalkan rumah 1-2 jam masih bisa lah ya. Saya pantau pakai CCTV di kamar saya pasang CCTV gitu loh. Tapi mama saya memang keadaan terakhir itu memang sudah tidak sadar gitu loh, lebih banyak kan tidur. Nah, saya mau ambil hikmat dari sini. Ketika saya mengurus mama saya tetap bersuka cita. Tahu ibu-ibu? Dari kami 3 bersaudara, koko saya anak kedua, sama adik saya. Bisa dibilang saya adalah anak yang paling tidak dekat dengan mama saya. Ya, mama saya kalau telepon, dia kalau pulang kampung di Singkawang itu, dia telepon video call itu, grup itu pasti nggak ada saya. Pasti ada koko saya sama adik saya dan saya itu jarang. Kenapa? Karena mama saya itu terus terang, kami waktu itu memang tidak tahu kalau mama saya waktu itu sudah mulai sakit. Mama saya itu kena demensia. Nah, jadi kita tidak tahu kalau dia sedang sakit dan setiap dia telepon dia hanya mengeluh apa saya. Dan saya sebagai orang percaya, terus terang saya tidak merasa gimana ya. Saya mau buka mama saya, Pak, udah lewat. Itu kejadian yang lama diungkit terus. Kan kita sebagai anak Tuhan ya mau dong mama saya itu bisa menghilangkan namanya kepahitan itu. Nah, waktu itu saya nggak tahu kalau mama saya itu kena demensia dan merasa mama saya kepahitan. Jadi daripada sering berantem ya, jadi telepon itu bisa sampai cekcokan gitu loh, ngomongin gitu. Dia merasa kalau saya itu membela papa saya. Padahal saya tidak membela papa saya, tapi saya mau demi kebaikan mama saya. Dia nggak merasa kepahitan gitu. Nah, jadinya jarang dia telepon sama saya, lebih sering sama adik saya. Kalau koko saya sambil kerja, didengerin aja, nggak disautin gitu loh. Kalau adik saya, istilahnya satu negara sama mama saya. Makanya dia lebih dekat sama adik saya. Tapi dengan waktu mama saya sakit begini, saya bilang saya bersuka cita apa? Karena di masa-masa terakhir mama saya, yang selama setahun ya, mama saya ketahuan sakit itu hampir dari Juli sih sebenarnya, dari Juli, jadi belum setahun. Itu baru ketahuan dia punya penyakit demensia, punya ginjal, punya jantung, segala macam. Itu sejak Juli, hasil MRI. Saya bilang saya bersuka cita dikasih sama Tuhan kesempatan buat nemenin mama saya di masa terakhir. Nah, satu lagi saya bilang, saya benar-benar merasa sukacita sih. Mama saya terakhir itu seperti anak kecil sudah. Jadi saya kayak ngurusin anak kecil gitu loh. Kalau pagi ya begitu masuk kamar, dia langsung buka mata gitu lihat saya, "Hai mama," gitu ya. Tiap hari itu kayak jadi benar-benar seperti anak kecil. "Mama udah bangun ya?" Ya, saya ganti kasih minum obat dulu ya, Maya gitu. Terus nanti dan cium-cium, "Sini, wangi nggak hari ini? Perlu mandi nggak?" Saya bilang. Dicium-cium tuh, mukanya dicium, kepalanya dicium gitu. Ya, jadi benar-benar seperti ngurusin anak kecil saya bilang. Ya, itu kesempatan yang buat Tuhan berikan buat saya gitu. Dan saya tetap bersuka cita dengan keadaan seperti itu. Ya, terus terang saya bilang, ini orang tua kedua yang saya urus. Waktu saya cerita kalau mama saya sekarang bed rest gitu, cicinya Pak Indra semua pada bilang, "Wah, itu mah kasih karunia kamu," katanya. Ini orang tua kedua, soalnya sebelumnya saya ngurusin mama mertua sama 2 tahun. Nah, mama saya ini baru sampai setahun ya dengan bed rest begitu. Ya, makanya saya bilang, kita harus bisa bersuka cita dalam segala keadaan, walaupun ya keadaan kita tidak nyaman. Dan saya selalu belajar, walaupun di rumah ya berantem sama suami, berantem sama anak-anak, ya saya selalu belajar, jangan dipendam sampai lama. Saya mau rumah saya itu tetap ada sukacita,
Ya, saya tidak suka kalau rumah saya itu berantem. Makanya saya sering ajarin anak-anak saya, kalau papa lagi capek, jangan kalau lagi ngomel, jangan disautin gitu loh. Kalian sudah tahu, papa kamu udah capek, kalau disautin tambah panjang, rumah jadi panas. Saya selalu berusaha. Dan memang jadinya saya sama Pak Indra jadi cocok tuh begitu. Pak Indra kalau ngoceh gitu, saya diam aja. 10 menit, 15 menit, udah. Habis itu dia kata, sorry ya Ma, tadi lagi kesel, lagi capek, makanya diomelin, sorry ya gitu. Udah, kayak gitu aja. Jadi walaupun keadaan kita tidak enak, kita tahan, kita tetap bersuka cita. Tuhan masih baik kok, ya. Dikasih suami seperti begini gitu loh ya. Ibu-ibu ya, belajar ya. Oke, yang kedua, sukacita dalam Tuhan lahir dari pengenalan akan Dia. Di Mazmur 16 ayat 11, di sini juga nggak ada ya ayatnya. Oke, maklum ya, ini PPT saya minta anak saya yang sudah nggak tinggal serumah sama saya, jadi kayak gitu, minta bikinin PPT nya. Mazmur 16 ayat 11, coba dibuka. Oke, mari kita baca sama-sama Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan di hadapanmu. Berlimpah-limpah di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Nah, jadi kita harus belajar bahwa kita harus dekat dengan Tuhan. Ya, baru kita bisa merasakan sukacita dari Tuhan. Kita harus dekat dengan sumbernya. Kita harus tahu sumber kita tuh seperti apa. Lalu kita bisa merasakan apa yang sumber itu bawakan buat kita. Dalam hal ini sukacita. Jadi kita harus dekat dengan Tuhan, sumber sukacita kita. Kita harus mengenal Tuhan itu seperti apa, agar kita bisa merasakan sukacita Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, banyak orang yang kehilangan sukacita bukan karena masalah besar, ya, kadang hanya masalah kecil. Tapi mereka kehilangan sukacita itu karena mereka jauh dari Tuhan. Ibu-ibu, dalam pelayanan, dalam komunitas kita, ya, di komsel, di ibadah raya kah, atau di ibadah komisi seperti ini, sudah pasti namanya manusia pasti akan bergesekan sama manusia. Betul? Saya yakin pasti ibu-ibu di sini pernah ngalamin. Tapi jangan hanya karena gesekan masalah kecil begini aja sudah meninggalkan Tuhan. Sudah bukan masalah meninggalkan Tuhan, meninggalkan komunitas ini. Nah, otomatis masalah ini tidak selesai. Benar ya? Karena kita meninggalkan masalah itu, kita menjauhi masalah itu, masalah itu tidak akan selesai. Dan sudah pasti kita akan kehilangan sukacita itu. Ya, jadi ingat ibu-ibu kalau ngalamin masalah, gesekan antar sesama ibu-ibu di sini atau siapapun, ya, jangan langsung stuck. Udah, saya nggak mau ibadah lagi saya nggak mau di komunitas ini, jangan begitu. Tapi kita tetap harus berusaha, ya, belajar seperti Tuhan Yesus, ya, tetap mengampuni walaupun kita mengalami gesekan. Kita harus memposisikan diri kita seperti Dia ketika mengalami masalah ini. Gesekan itu maka lama-kelamaan itu kan tidak akan terasa lagi. Amin ibu-ibu. Jadi jangan hanya karena masalah kecil saja langsung meninggalkan komunitasnya. Ya, jangan menjauhi masalahnya, tapi selesaikan masalahnya. Biar sukacita Tuhan itu ada tetap dalam kehidupan kita. Ya. Yang ketiga, sukacita dalam Tuhan memberi kekuatan untuk bertahan. Nah, seperti yang saya bilang, kejadian saya dengan mama saya, ya. Nah, karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saya, makanya saya bisa bertahan tetap mengurus mama saya. Ya, di awal-awal pas bulan Juli itu baru ketahuan mama saya demensia, ya. Pertama-tama dia sering mengoceh, ya. Kehilangan indera perasa. Ya, demensia mama saya ini lebih kenanya bukan kehilangan ingatan, dia masih ingat, tapi dia itu lebihnya itu kena ke kerusakan otot. Nah, demensianya itu karena otaknya waktu itu Juli itu ciut 20%. Nah,
Jadi pertama-tama mama saya itu kehilangan indera perasa. Dikasih makanan apapun, dia bilang, saya pengen makan kue tiaw singkawang. Kita beli, sekali masuk mulut, nggak enak. Terus dia bilang pengen makan kepiting. Wah, koko saya sampai beli aroma kepiting bawa ke Sofarna itu, bayangin ya. Udah makan, nggak enak. Karena dia sudah kehilangan indera perasanya. Yang diingatan dia makanan enak itu seperti ini, tapi sekali masuk mulut ternyata tidak enak. Pelan-pelan mulai nggak bisa jalan. Mama saya sedih. Dia bilang, masa sih saya sekarang harus seperti ini terus di atas ranjang? Saya nggak bisa kemana-mana lagi. Ya, dia sedih. Saya bilang, Ma, nggak apa-apa. Kalau mau kemana ya udah kita bawa kursi roda. Saya bilang ada dorongnya, kan nggak biasa. Dia merasa dia sudah tidak bisa ke toilet sendiri lagi. Sebelumnya masih bisa ke toilet sendiri, masih bisa jalan ke toilet. Tapi begitu udah mulai kehilangan tidak bisa jalan, dia sudah sedih banget, katanya benar-benar harus di atas ranjang. BAB harus di atas ranjang. Begitu menurut dia itu sangat memprihatinkan, dia sangat sedih. Saya bilang nggak apa-apa, kan ada saya bilang. Nah, saya tetap bersuka cita, ya. Saya membantu mama saya untuk tetap bersuka cita. Akhirnya di bulan Juli itu juga dia bilang sama saya, dari kemarin kalian bilang mau baptis saya, katanya. Kok masih belum ada? Nah, puji Tuhan, mama saya di tengah dia sakit ini, dia masih ingat, dia minta dibaptis. Walaupun dia dibaptis secara Katolik. Karena koko saya Katolik, adik saya Katolik, saya sendiri yang Kristen. Saya tanya mama saya, mau ikut siapa? Mau ikut saya atau mau ikut koko? Katanya, saya mau ikut koko kamu, katanya. Jadi dia nggak mau, oke udah nggak apa-apa. Yang penting saya bilang, dia sudah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Nah, akhirnya dia dibaptis pada bulan Juli itu. Saya senang sekali. Akhirnya mama sama papa saya bisa dibaptis. Walaupun mama saya hanya komuni 1 kali. Karena pas baptis itu, habis itu karena memang sering diranjang, dia ikut dengan saya. Sedangkan di dekat saya itu, saya bukan komunitas Katolik, jadi saya nggak bisa bawa mama saya ke gereja, harus koko saya. Nah, koko saya gerejanya di Alam Sutra. Otomatis mama saya hanya komuni sekali itu. Tapi papa saya komuni beberapa kali. Dan sekarang papa saya kalau dengan saya nih, minggu saya ajak ke gereja, walaupun ke gereja Kristen gitu, saya ajak ke gereja, dia juga ikut gitu loh. Saya yakin bapak saya masih bisa bahasa Indonesia, jadi saya yakin apa yang difirmankan dulu, saya bilang 50% saja saya pasti yakin ada masuk. Karena setelah mama saya meninggal, papa saya lebih banyak berbicara lagi. Kalau sebelumnya itu papa saya itu diem banget, cuek, orang ngomong apa juga nggak pernah nyambung, nggak pernah ikut cemplung. Tapi setelah ini ada perubahan nih ya papa saya. Saya percaya ya papa saya akan lebih baik lagi lah, ya, lebih berubah lebih baik lagi. Ya, nah jadi itu kita harus tetap bisa bertahan, ya, dengan keadaan kita yang tidak baik itu tetap bisa bertahan. Karena apa? Kita mempunyai sukacita dari Tuhan. Ya, setiap kita malam saya doain mama papa saya bilang pokoknya Tuhan di masa tua mereka diberikan yang terbaik, jangan menderita. Dan saya puji Tuhan mama saya itu terakhir-akhir terus terang dia tidak, karena demensia tidak ingat, mungkin secara itunya dia tidak menderita karena dia tidak bisa merasakan sakit lagi, ya, karena demensianya dia. Nah, oke, jadi sekali lagi kita harus bisa seperti bisa, sukacita itu bukan berasal dari kekuatan, ya, bukan dari kekuatan, tapi dari sumber kekuatan itu, ya. Di Nehemia 8 ayat 10 berkata, bangsa Israel lemah, menangis, tapi Tuhan berkata bersukacitalah, ya. Nah, di tengah kelemahan bangsa Israel, Tuhan tetap berkata kepada Nehemia agar dapat bersukacita senantiasa, ya. Nah, jadi aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita bisa hidup dalam sukacita Tuhan? Yang pertama, ya, tinggal di dalam firman Tuhan, ya, baca firman setiap hari. Kadang kita jangan menganggap remeh, ya, kalau kita baca cuma sekilas, tapi pasti ada 1-2 ayat yang akan nyentuh. Dan ketika kita mengalami masalah, itu ayat teng gitu. Jadi sekali lagi, ya, Bapak, Ibu-ibu, jangan berharap bahwa Tuhan itu kalau misalnya kita bilang Tuhan nggak pernah dong berbicara kepada saya. Jangan berharap Tuhan itu bisa berbicara kayak di tengah telinga kita, kayak bisikin kita suara itu.
Jangan berharap seperti itu, ya. Mungkin itu hanya orang yang benar-benar diberi kasih karunia yang luar biasa baru bisa merasakan itu. Tapi bagaimana Tuhan mau mengatakan isi hatinya kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan? Nah, lewat firman Tuhan yang kita baca itu, ya, ketika kita mengalami masalah, Tuhan akan keluarkan ayat ini. Nah, itu yang kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Jadi tinggal dalam firman Tuhan. Yang kedua, tetap bersyukur. Dalam keadaan apapun kita tetap bersyukur kepada Tuhan, ya. Kita tidak tahu rencana Tuhan di belakangnya seperti apa, ya. Tapi kita yakin dan percaya semua akan indah pada waktunya. Amin. Datang kepada Tuhan dalam doa. Nah, saya yakin ibu-ibu semua pasti tahu lah. Iya, kalau kita susah nih ya, pasti langsung berlutut berpuasa kepada Tuhan. Nah, tapi kita harus belajar juga. Dalam keadaan baik juga kita tetap harus berdoa. Berdoanya gimana? Kita mengucap syukur. Walau Tuhan itu kasih kita keadaan yang baik ini, karena tidak semua orang gampang merasakan kebaikan Tuhan, ya. Karena ya semua orang tahu saat ini sudah masuk masa sulit, kerjaan sulit, ekonomi sulit, segala macam sulit, ya. Bahkan jalan aja tuh macetnya minta ampun, ya. Itu kalau mau untuk Pak Indra kerjanya daerah Suvarna. Tuh bayangin kalau kayak sekarang Handi ini menantu saya bolak-balik itu mau 2 jam pagi, 2 jam pulang malam 2 jam gitu. Itu macetnya minta ampun sekarang tol merah itu. Ampun dah saya bilang. Sampai masuk sudah sampai divirarin lah istilahnya, ya. Nah, kayak gitu, ya. Kita harus tetap bersyukur dalam keadaan apapun, ya. Datang kepada Tuhan dalam doa, baik dalam keadaan tidak baik ataupun kita dalam keadaan baik saja, bersyukur, ya. Terus kembali mengingat kembali karya Tuhan dalam kehidupan kita. Ingat kasih mula-mula kita, ya. Kasih mula-mula itu. Ingat bagaimana kita mengenal Tuhan. Bagaimana waktu kita dalam masalah Tuhan kalau kita harus sering mengingat itu. Harus sering mengucap syukur itu. Ya, itu. Nah, penutup. Nah, kesimpulannya, sukacita dunia itu sementara, ya. Jadi bisa hilang ketika keadaan sudah tidak baik. Terus rapuh, ya. Tergantung keadaan. Tapi sukacita dalam Tuhan itu kekal, memberi damai dan menguatkan jiwa. Ya. Nah, jadi kesimpulannya, jika Tuhan tetap ada dalam hidup kita, maka sukacita itu tidak akan pernah benar-benar hilang dalam kehidupan kita. Ya, penutupnya, saya mau kasih kesaksian lagi, ya. Nah, balik lagi ya kesaksiannya tentang mama saya yang kena demensia. Nah, saya mau kasih tahu terus terang, mama saya itu kena demensianya sudah lama. Ya, dari sudah lama. Mama saya itu kalau tidur, kakinya itu tidurnya nyenyak loh ya, udah ngorok, tapi kaki itu masih bisa kayak kejang gitu, ketarik gitu. Tiba-tiba bisa ketarik gitu. Ternyata itu adalah gejala demensianya mama saya. Nah, waktu itu kita tidak tahu, itu hampir bisa 10 tahun yang lalu itu sudah mulai. Nah, saya telusuri ya, kenapa mama saya bisa kena demensia ini gitu. Mama saya terakhir demensia 5 tahun itu, 5 tahun terakhir itu sering ngoceh, seperti saya bilang, sering ngoceh. Papa saya ingatnya tuh masa lalu yang benar-benar itu dari masa dia kecil. Jadi mama saya itu kayak flashback kehidupan dia. Dia cerita kepada kita anak-anaknya, menantunya, cucunya, cerita dia masih kecil. Bagaimana dia lewatin masa kecilnya. Dan saya terus terang sedih. Mama saya itu sepanjang umurnya ini terus terang kehidupannya itu tidak baik. Ya, dari dia kecil, mama saya itu punya papa yang punya 2 istri. Mama saya itu dari istri pertama. Nah, akong saya nih, ya, akong saya itu tinggalnya sama istri kedua. Jadi waktu zaman dulu kan susah. Jadi setiap uang yang di rumah sudah habis, itu pasti mama saya yang disuruh minta ke papanya gitu, ke akong saya. Jadi
kalau pergi dapat dikasih katanya Rp1 gitu, zaman dulu gitu ceritanya. Kalau nggak dapat dimarahin, katanya apa? Nggak ada matahari katanya, uangnya nggak kering katanya, pulang, diusir. Pulang sampai di rumah dimarahin lagi sama mamanya, sama aku saya. Katanya, uangnya mana? Kok nggak dapat? Nah, jadi itu yang mama saya lalui. Jadi supaya mereka tidak harus mengalami ini terus, mama saya sama mamanya sama aku saya ini jualan kue, bikin kue jual. Jadi mama saya itu dari kecil itu udah bangun subuh bantuin mamanya bikin kue gitu, sampai istilahnya jualan, katanya kadang jualan di bioskop. Kalau jualan di bioskop katanya paling seneng katanya, jadi bisa ikut nonton katanya kalau jualan. Nah itu sampai dia cerita. Singkat cerita, ini kehidupan masa kecilnya berarti sudah tidak baik ya, sudah susah lah istilahnya. Menikah dengan papa saya. Nah, menikah dengan papa saya itu awalnya dia tinggal di kota Singkawangnya. Menikah dengan papa saya langsung pindah tinggal di desa, karena papa saya tinggalnya di desa bercocok tanam ya. Nah, udah sengsara dengan mama saya kali itu. Karena apa? Kalau di kota punya duit, udah bisa cari duit gitu, punya duit masih bisa beli makanan kan. Kalau di kampung nggak ada, di desa kita kelaparan nggak ada makanan. Lagi hamil katanya, tengah malam idem mau makan gitu, suruh papa saya beliin, papa saya nggak mau beliin karena kan jauh kan. Udah katanya sengsara banget. Dia ngotot mau pindah ke kota lagi. Nah akhirnya karena kekurangan gizi, mama saya, anak pertama dari mama saya itu meninggal. Begitu lahir 3 hari kemudian meninggal karena kurang gizi. Nah, akhirnya mama saya setelah kejadian ini dia pindah ke kota, balik lagi ke kehidupan dia yang lama, bikin kue lagi, membesarkan kami istilahnya lah dengan. Nah, sepanjang itu papa saya orangnya cuek ya, terus sempat judi. Nah, mama saya ingat itu, yang diingat pokoknya semua yang tidak baik. Dia cerita papa saya, padahal papa saya judi itu tuh mungkin dalam kurun waktu sepanjang umurnya itu paling ya istilahnya paling 2% lah gitu lah, dari seumur hidup papa saya 88 itu paling 2% doang dia judi istilahnya. Tapi diingat itu sama mama saya. Nah jadi kehidupannya judi. Terus akhirnya mama saya sama papa saya bisa ekonomi. Kamu cari uang, kamu harus punya, kamu simpan sendiri. Kalau punya saya simpan sendiri. Dulu kan simpan jadi satu. Di dalam Kristen kan sudah simpan saja satu ya, benar ya. Nah tapi mama saya menerapkan itu karena apa? Takut papa saya judi, uangnya habis. Nah akhirnya kerja tiap hari. Mama saya itu bangun jam 3 subuh ya. Nah bikin kue, jualan gitu. Sampai akhirnya punya rumah. Koko saya bisa kuliah, saya bisa kuliah, bisa kawin semuanya. Tapi mama saya sudah mulai sakit. Karena apa? Saya belajar dari kehidupan mama saya itu. Mama saya orangnya itu karena hidup susah, tidak mau berkomunitas. Ya, jadi mama saya kenalnya cuma tetangga kiri kanan yang satu gang ini. Lainnya dia tidak pernah tahu. Saudara juga kenal pas ada acara aja. Gitu. Jadi mama saya tidak pernah namanya kalau keluar dari rumah ngurumpi sama orang gitu, nggak pernah. Kehidupan mama saya top. Cuma kami anak-anaknya, suaminya sama bikin kuenya. Diajak orang datang ke rumah beli kue. Katanya, ayo ikut saya ke gereja. Katanya. Diajak ke gereja waktu itu. Udah dari gereja yang Kristen, dari yang Katolik, mama saya tidak pernah mau ikut. Nggak punya waktu katanya. Saya udah nggak punya waktu. Nah, mama saya di rumah hanya ditemani sama apa? Sinetron. Nah, itu dia. Jadi ibu-ibu belajar dari mama saya. Jangan pernah tidak punya komunitas. Jangan tiap hari hanya handphone saja, nonton drakor ya, dracin gitu ya. Jangan. Mama saya seperti itu. Akhirnya karena kita tidak stimulasi otak kita, ya, kita tidak pernah bergaul sama orang, ya, tidak pernah punya komunitas itu. Otak kita lama-lama menciut, ya, akan menciut. Nah begitu menciut, udah lama-lama pelan-pelan seperti itu kehidupan mama saya itu. Mama saya itu terakhir itu meninggal itu bukan, mama saya tuh
ginjalnya itu terakhir waktu November, ya akhir November masuk rumah sakit itu sudah di derajat 5, udah mau derajat 5, berarti harus cuci darah ya kondisi mama saya. Tapi mama saya badannya tidak bengkak, ya bingung, nggak bengkak. Saya nggak pernah istilahnya minum air ditahan-tahan, tapi dia nggak pernah bengkak. Nah ternyata mama saya itu karena dimensianya. Nah dimensia itu semua otot tubuh kita lama-lama akan bukan mengecil, jadi tidak bisa berfungsi lagi, termasuk kantung kemih. Nah mama saya itu terakhir tidak bisa kencing dengan lancar. Itu sebenarnya sudah dipesanin sama dokter harus kateter. Tapi waktu itu mama saya masih aktif, masih bisa naik kursi roda, badan masih bisa geser sana geser sini. Kalau pakai kateter kan kasihan, ya. Saya mikir, aduh, kasihan banget mama saya harus pasang kateter. Saya bilang sama koko saya baru nggak deh kita nggak pasang kateter. Nah ternyata itu adalah masalah yang itu bom waktu, ya. Jadi mama saya tuh terakhir 2 minggu itu kencing sudah mulai sedikit. Sampai saya mau dia masuk ke rumah sakit yang terakhir ini, saya bentar badannya di sini keras sekali seperti batu. Saya kaget, kenapa bisa begitu? Ternyata sampai di rumah sakit pasang kateter, ternyata air kencingnya itu sudah jadi susu. Dalamnya itu semuanya isinya nanah. Infeksinya sudah parah banget. Karena mama saya sering infeksi ISK, jadi saluran kencing ini sudah sering infeksi, jadi tubuhnya sudah tidak punya alarm lagi. Orang kalau infeksi akan demam, ya. Nah itu adalah Tuhan ciptakan tubuh kita itu seperti itu. Demam itu adalah alarm buat kita kalau badan kita ada yang tidak benar, infeksi. Mama saya karena sering, alarmnya jadi rusak. Mama saya tidak pernah infeksi, tidak pernah demam lagi. Ya, dia sesakit apapun, muntah darah juga dia nggak pernah namanya demam. Nah itu yang membuat kami tidak tahu kalau mama saya ternyata sakitnya sudah parah. Kita masuk ke rumah sakit, saya masih bisa, aduh, saya sampai tanya dokter, dok, nanti berarti kita kira-kira pakai obat antibiotik 4 sampai 5 hari, 5 hari katanya. Udah kita sampai hitung. Mama saya masuk rumah sakit hari Sabtu. Pemakaian obat mulai dari hari Minggu kita udah hitung. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 5 hari. Udah Kamis sudah boleh pulang nih ya. Soalnya mama saya masuk rumah sakit ini yang keempat itu 3 kali pertama itu semua karena antibiotik, karena infeksi. Nah, jadi hari kelima bisa pulang. Nah kita dalam hati ini berpikir mama saya pasti bisa pulang di hari kelima. Sampai koko saya sama mama bilang kalau misalnya mepet hari Jumat keluarnya langsung kita ke hotel, ya. Karena kami akan menginap di hotel untuk pernikahan anak saya. Jadi udah kita Jumat langsung ke hotel. Kursi roda saya sudah pesan, ya. Suster saya udah pesan juga semuanya. Dengan pede kita mikir mama saya akan lewat, akan bisa ikutin, akan sehat. Jadi masuknya Sabtu malam, Minggu nggak ada dokter, ya. Jadi kita nggak bisa tahu kondisi mama saya seperti apa, cuma tahu dia kondisinya sekarang infeksi. Terus hari Senin saya bagian siang, jadi pasti ketemu sama dokter. Kalau yang jaga malam pasti nggak ketemu kan. Nah, saya bagian siang, dokter masuk. Saya tanya, dok, mama saya bisa pulang ya hari ini? Mana bisa? Kenapa? Kamu tahu tidak, mama kamu ini masuk rumah sakitnya sudah telat. Ya, harusnya itu hari sebelumnya itu kamu harus masukin. Karena apa? Infeksinya sudah berat dengan kondisi tubuh dan umur dia yang saat itu, yang saat sekarang ini 84 tahun. Itu sudah telat. Saya kaget. Terus saya bilang gimana? Saya bilang anak saya mau nikah lah hari Sabtu. Tidak bisa, mama kamu nggak bisa pulang. Terus karena di depan mama saya, padahal dia nggak tahu mama saya nggak bisa dengar lagi. Dia bilang ayo kita ke samping, jangan di depan pasien ngomong. Saya kaget. Berarti yang akan disampaikan itu pasti tidak baik. Jadi dia ajak saya ke ruang, agak ke meja suster, baru disampaikan. Saya terus terang sama kalian, obat antibiotik ini saya kasih tidak menjamin membaik, tapi malah akan memburuk. Karena apa? Tubuhnya sudah tidak kuat. Karena sekarang pakai antibiotik yang istilahnya udah paling kenceng. Nah, itu antibiotik masuk untuk tubuhnya pasti ada efek sampingnya. Nah itu, jadi mama saya itu terakhir karena tekanan darahnya tidak bisa naik, ya. Terus
mau dipasang ventilator saya nggak kasih. Saya bilang kita keluarga setuju tidak akan pasang ventilator ya untuk menyiksa mama saya. Terus dibilang mau CPR karena itu adalah syarat BPJS. Kalau mau masuk ICU, ventilator sama CPR itu kita harus setuju. Kalau enggak kita disuruh keluar dari ICU. Ya, nah, dan kita tidak setuju karena mama saya udah tulangnya keropos. Bayangin kalau ada CPR ditekan, yang ada tulang rusuknya patah, udah habis. Jadi kita menolak dua itu. Dokter, mama saya tuh dari pertamanya nunggu di ICU, di IGD 3 hari karena nunggu naik HCU baru 1 malam, besoknya masuk ICU 2 malam, saya tengah malam ke rumah sakit. Malam pertama itu jam 3 subuh saya balik lagi karena saya bilang saya harus tidur. Kalau saya nggak tidur besok saya nggak bisa gantiin kalian, saya bilang. Saya harus pulang. Saya pulang, tidur, besok pagi jam 8 datang lagi. Besok malam seperti begitu lagi. Saya bilang kenapa waktu saya siap dia nggak kenapa-napa. Sampai dokter bilang harus pindah ke ruang biasa aja. Saya bilang mama saya kondisinya seperti begini kenapa dipindahin, kan membaik. Saya bilang dari hasil darah itu membaik, kenapa harus pindah? Saya nggak setuju. Akhirnya kita ngotot tetap di ICU sampai malam, akhirnya drop lagi. Obat yang dikasih sudah tidak mempan katanya. Ini obat sudah nggak mempan, nafas sudah pelan. Papa saya udah bilang, udah jangan disiksa mama kamu, nggak usah pakai obat lagi. Udah biar dia ada jalan dengan tenang, nggak usah gitu. Akhirnya mama saya meninggal malam jam 11. Jadi belajar dari pengalaman mama saya, kita ibu-ibu terutama ya, kita ibu-ibu lebih seringnya itu berkutat sama anak, sama suami, jarang berkomunitas itu benar-benar hal yang tidak baik buat kita. Ya, harus punya komunitas dan komunitas harus komunitas yang baik seperti ini, ya, komsel ya. Itu akan membuat otak kita itu terus berjalan, tidak diam. Ya, ibu-ibu ya, jangan merasa waduh saya tiap hari nonton drama itu udah oke kok. Enggak, ternyata enggak juga. Mama saya tiap hari nonton, otak tetap enggak chill. Nah, kita harus stimulasi otak kita dengan hal-hal yang baik, ya. Kadang Tuhan kasih kita masalah itu menstimulasi otak kita untuk bisa berpikir, mencari jalan keluar, ya. Jadi jangan mengeluh kenapa Tuhan kasih saya masalah. Tuh, segala sesuatu yang Tuhan berikan buat kita itu ada rencana Tuhan. Amin. Amin. Demikian firman Tuhan kita malam hari ini. Saya minta tim profetik kita naikkan pujian yang terakhir tadi, Yesus sukacitaku. Mari saya undang ibu untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian ini sekali lagi dengan sepenuh hati. Ya, kita berkata kepada Tuhan. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji
Lazarus, baik dalam keadaan senang atau susah, sehat atau sakit, diberkati atau tidak, kami mau tetap bersuka cita. Karena ada Tuhan yang menjadi sumber sukacita kami ya Bapak. Sukacita Tuhan tidak menunggu masalah kita selesai, tapi sukacita Tuhan hadir di tengah-tengah masalah kita, sehingga kita diberi kekuatan untuk menghadapi masalah dalam kehidupan kita. Kami mau semakin dekat dengan Engkau Tuhan, karena dengan demikian kami akan semakin dekat dengan Engkau, sumber sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa buat firman-Mu pada sore malam hari. Hamba sudah selesai berbicara, tetapi hamba percaya firman-Mu tidak pernah selesai dalam kehidupan kami. Tetapi firman-Mu itu akan menjadi rema dalam kehidupan kami, ya, yang akan selalu kami ingat ketika kami menghadapi masalah, ketika kami dalam keadaan lemah. Karena firman-Mu inilah kekuatan buat setiap. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Haleluya. Sekali lagi katakan, hatiku bersuka. Sekarang adalah puncak acaranya ya ibu-ibu ya. Hari ini kita akan mengadakan Mandarin Melody Kontes. Ibu-ibu, untuk peserta pertama hari ini boleh mempersiapkan diri, yaitu Ibu Yeniarti. Silakan maju, berikan aplausnya. Dewan jurinya silakan ambil untuk Ibu Larissa. Dewan jurinya adalah Ibu Larissa, Ibu Mimi, dan Ibu Giau. Mereka akan hari ini lomba kontes. Silakan Ibu Yeniarti. Lagunya Tuhanlah Perlindungan.
Untuk berikutnya Ibu Kristi. Tolongan.你除了我。
Sampai kita melihat nilai yang terbaik bagi para pesertanya, kita akan melakukan persembahan dulu ya ibunya. Mari ibu-ibu kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita ya, sambil menunggu Dewan Juri. Oke? Ayo kita menari. Gimana ibu-ibu, sukacita hari ini? Amin. Kita lihat dulu pengumuman sepekan ke depan nih ibu-ibu sambil menunggu juri. Kayaknya lagi sibuk bingung ya. Bagus semua soalnya gitu ya. Oke, kita mulai dulu pengumuman hari ini. Ya, berarti ketahuan ini ya siapa yang sering karaoke ini. Kalau Mandarinnya oke, ini berarti sering karaoke nih ya. Oke. Nah, saya mau hasil dari juri kita bertiga, saya, Ibu Mimi dan Ibu Kiau ya. Oke. Dari belakang ya, dari 5. Oke. Di juara 5 ada Ibu Asia. Berikan tepuk tangan dengan nilai 680. Terus juara 4 ada Ibu Acan ya dengan nilai 710. Oke. Maju ya tadi Ibu mana? Ibu Asia, Ibu Acan. Oke. Sekarang ke juara 3 ada Ibu Yeni Arti dengan nilai 715. Terus ke juara 2 ya. Juara 2 ada Ibu Kristi dengan nilai 740. Oke, sudah ketahuan juara satunya siapa ya? Ketahuan. Ayo Ibu Yeni di juara 1 dengan total nilai 910. Yeay. Oke, mari sekali lagi berikan tepuk tangan
Untuk 5 peserta hari ini ya, tidak gampang loh ibu-ibu, harus hafal ya. Lafalnya juga harus yang benar, Mandarinnya. Terus ekspresinya, mukanya juga, ekspresi mukanya, dan kostumnya juga. Oke, mari sekali lagi berikan aplaus buat mereka. Oke, katanya ampau loh ibu-ibu. Oke, saya serahkan kembali ke Ibu Hizda. Baik ibu-ibu semuanya, bersukacita hari ini, Kyomhi. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita sore hari ini dengan ucapan syukur. Selamat untuk para pemenang Mandarin kontes hari ini, ya. Oke. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk sore hari ini. Engkau sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati kami dengan komunitas yang baik, yang sehat, yang menguatkan satu dengan yang lain. Dan Kau tambahkan sukacita kami sore hari ini ketika kami melihat teman-teman kami. Tuhan berikan potensi yang luar biasa untuk memuliakan nama Tuhan. Biarkan kiranya setiap kami terus boleh menemukan, mengembangkan, dan menyalurkan setiap potensi yang sudah Tuhan percayakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dengan segenap hati pada hari ini. Tuhan terus memakai kehidupannya, bekerja di dalam kehidupannya supaya semakin hari hamba-hamba-Mu ini boleh melayani Tuhan dan semakin berkenan kepada Tuhan. Tuhan pakai dengan luar biasa, memberkati Pak Bernard yang setia melayani komisi wanita. Terima kasih, dan tak lupa kami berdoa Engkau memberkati seluruh kaum wanita-Mu yang sudah hadir sore hari ini. Seturut dengan kebenaran firman-Mu, apapun pergumulan yang ada dalam kehidupan kami, situasi buruk boleh ada dalam hidup kami, tapi satu hal yang kami imani, sumber sukacita yang sejati hanya datang daripada Engkau. Berikan kekuatan senantiasa kepada kami menghadapi situasi-situasi sulit, karena kami percaya Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Bapa yang senantiasa bersama dengan kami, berada di dalam kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk persembahan yang kami bawa. Kiranya persembahan ini boleh memperlebar kerajaan surga, boleh dikelola dengan pengurus dengan baik, sehingga semuanya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat yang hari ini mungkin mengalami pergumulan, sakit, penyakit, apapun itu. Kami percaya pencobaan yang kami alami tidak melebihi kekuatan kami, dan Engkau Allah yang setia, Allah yang akan memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang, dan kami percaya berkat Tuhan yang terbaik sudah Tuhan limpahkan untuk setiap kami. Mari ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita mengarahkan hati kita kepada Allah sumber segala berkat. Kita mengangkat kedua tangan kita. Kiranya kasih karunia yang datang daripada Bapa di sorga dan dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai ibu-ibu semuanya mulai sore hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Setiap itu yang sudah diberkati katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.